sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW. UAS mengatakan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini enggak pas. Memang Habibnya sebagai apa sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU. Yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim itu. Itu mereka lah orang-orang yang menolak
pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya, di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu, kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun, kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Maka seorang ulama, itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis, dan menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa. Yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran, kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin. Ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam, gitu. Bukan hanya tekstual, hafalan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan, kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal umpamanya. Bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali. Dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam, kemudian fikih, kemudian tasawuf. Kemudian lihat pula dalam Tahaffutul Falasifah. Bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita, orang-orang yang menjadi suri tauladan. Dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu. Bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Kita lihat kiai-kiai NU nih, Kiai NU kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada fasilitas yang sederhana, dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada rezeki dia bangun lagi, santri tambah dia bangun lagi, santri tambah dia bangun lagi. Tanpa pernah ada merepotkan orang, bikin santunan di YouTube, santunan. Setiap dia bikin YouTube ada merek, nomor rekening. Kita buka YouTube ada muncul dia. Wakaflah satu tanah ini untuk generasi-generasi Islam.
Kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang santri-santri miskin. Santri miskin begini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan. Itu yang iklan itu mereka itu orang-orang yang hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama. Tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di YouTube. Setiap bikin YouTube ada nomor rekening, silahkan untuk berinfak. Untuk anak-anak santri kami, anak asuh, jadilah orang tua asuh santri kami. Nggak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu. Semuanya berjalan begitu alamiah. Siapa orang yang mau mondok, ketika dia mondok, orang tuanya punya duit, ya seperti biasanya makan sendiri. Ketika tidak ada, ini kiai mohon kepada Allah, bukan mohon pada YouTube, bukan menjual-jual nomor rekening, tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrennya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada orang lain pula. Nah, ini yang saya amati dari ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz model-model zaman sekarang seperti yang sedang kita bicarakan itu. Nah, ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana ajaran Al-Quran? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya. Tapi itu bukan karena kami membenci Anda. Tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja. Jangan marah-marah. Ya kan? Nah, demikian, Kang Mas Rifki. Ya. Ya, saya jadi ingat tentang kalamnya Imam Malik yang kalau ketahuan ada cucu palsu yang mengaku sebagai istri Nabi, kemudian itu diviralkan dan dipukuli begitu. Itu kan artinya dapat hukuman begitu kan. Itu kan artinya Imam Malik kan memperbolehkan bahkan menyarankan untuk memverifikasi setiap pengakuan kan begitu ya, termasuk terhadap Habib itu sendiri. Iya. Tetapi saya namanya itu qaul ya. Nah, qaul ulama boleh kita ikuti, boleh tidak, kecuali yang ada dalil yang lebih kuat daripada qaul itu. Saya kira sah-sah saja Imam Malik untuk mengatakan itu. Bahwa orang yang mengaku sebagai cucu daripada Nabi Muhammad SAW kemudian tidak terbukti, itu harus diviralkan dan harus dipukulin. Saya setuju sampai diviralkan. Saya tidak setuju sampai dipukulin. Tidak ada itu. Ya, jadi kita akan batasi sampai diviralkan dan kita akan menjaga tidak adanya orang-orang yang menghakimi orang yang mengaku cucu Nabi sehingga itu harus dipukulin dan sebagainya. Kalau mereka sebelum ini itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi mereka sangat yakin mereka cucu Nabi. Kemudian ketika ada dari Wali Songo yang mempunyai silsilah jar Wali Songo itu kemudian mengaku juga sebagai cucu Nabi, dipukulin oleh mereka. Itu ada preseden itu, tetapi bagi kami itu tidak. Karena itu hanya ucapan Imam Malik, tidak ada dalil dari Al-Qur'annya, tidak ada dalil dari Al-Hadisnya. Perkataan Imam Malik
adalah perkataan ulama yang boleh diikuti, tetapi juga bagi yang mau tidak mengikuti itu tidak menjadi permasalahan. Karena itu hanya sebatas pendapat seorang ulama. Setiap ucapan seseorang bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Mas Gus Lutfi. Seingat saya, yang Mas Rifki barusan katakan itu mengenai ucapan Imam Malik, itu pernah dikatakan oleh Habib Bahar Smith ketika di pengadilan, ditanyakan oleh hakim, kenapa kok kamu memukuli orang ini? Gitu. Dijawab pakai ucapannya Imam Malik tadi. Seingat saya begitu. Ya. Nah, maksud saya itu begini, tadi kan Ustadz Abdul Somad itu kan bilang kalau tidak percaya kepada Habib itu nanti lama-kelamaan akan tidak percaya kepada Islam dan tidak membela Islam gitu. Nah, itu adanya qaul dari Imam Malik itu kan artinya tidak mempercayai seseorang atau membuktikan seseorang bahwa itu bukan cucu Nabi, itu tidak berkonsekuensi terhadap keislaman seseorang, begitu. Gimana, Yai? Benar gak, Yai? Ya, saya setuju itu. Gus Didin, dipersilakan. Ya, ini mungkin tambahan saja. Setahu saya, Ustadz Abdul Somad itu sudah Profesor Dr. Abdul Somad Batubara LC DSE PhD. Jadi gelarnya itu luar biasa, Gus Rifki. Beliau tentunya seorang akademisi sejati. Nah, setahu saya beliau juga itu wakil ketua Dewan Fatwa Pengurus Besar Al-Wasliyah, wakil ketua Majelis Ifta juga pernah. Artinya beliau itu positioningnya adalah Dewan Fatwa. Nah, ini tadi memperkuat mungkin dari yang sudah kita tahu gitu. Ini kan Habib itu seperti dibuat satu istilah untuk diksinya tadi yang kata Gus Rifki, Habib itu adalah cucu Nabi. Semua cucu Nabi namanya Habib. Padahal orang Indonesia atau umat Islam di Indonesia selain Habib yang sebelumnya dikenal sebagai cucu Nabi itu ada Sayyid dan Syarif. Ini kita diposisikan harus merubah bahwa yang namanya cucu Nabi itu Habib gitu. Nah, saya kira ini yang pertama. Kalau Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad ini mau mencerdaskan kita semua, tentunya minimal beliau bisa menjawab dulu tesisnya Kiai Imad gitu tuh prosesnya terkait dengan tesis nasab. Baru beliau yang kalau saya lihat di sini sebagai Dewan Fatwa, tentunya kata-katanya ini menjadi fatwa gitu. Atau sebaliknya, apakah mungkin seorang UAS kalau mengatakan sesuatu di medsos itu hanya sekedar memenuhi permintaan sebagai influencer gitu. Jadi misalnya diminta untuk melakukan pembelaan terhadap Habib, maka beliau keluarkan pendapat gitu. Saya kira kalau untuk UAS yang sudah kita anggap sebagai salah satu ulama di Indonesia, saya pribadi berharap beliau mengeluarkan kepiawaiannya dalam menganalisa masalah. Dulu beliau sering bikin misalnya kitab, ada masalah populer dengan Wahabi dulu dibahasnya 37 masalah populer Wahabi tanya jawab di situ. 99 pertanyaan seputar sholat, kemudian sekian dan sekian lagi tentang apa gitu. Nah, seharusnya UAS masuk lagi atau tampil sebagai penjawab problematika ini untuk saat ini. Misalnya menjawab 12 pertanyaan Kiai Imad. Nah, itu baru saya kira levelnya UAS. Jadi kalau hanya bicara ini membenci cucu Nabi ini membenci Islam pada akhirnya, saya kira itu framing saja. Yang kedua, UAS juga pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu mirip Habib Ali Al-Jufri.
Nah, ini saya sampai sekarang nih belum menemukan jawabannya ini, dari mana itu. Tapi yang menarik, kalau tadi disebut Buya Yahya, di satu video Buya Yahya ditanya oleh santri atau jamaah mengenai hukum bagaimana melakukan pemiripan atau memiripkan Rasulullah atau menyerupakan Rasulullah dengan siapa gitu. Nah, Buya Yahya itu menjawab, tidak boleh membanding-bandingkan atau memiripkan Rasulullah dengan siapapun. Bahkan Buya Yahya itu memberi contoh, cari Habib yang paling ganteng katanya. Maka Rasulullah itu lebih di atasnya. Nah, di sini menarik. Kalau dalam konteks pembela Habib, kalau saat ini mungkin influencer jamaah, UAS mengatakan Rasulullah mirip dengan Habib Ali Al-Jufri. Sedangkan Buya Yahya mengatakan tidak boleh melakukan kemiripan-kemiripan seperti itu. Nah, ini saya melihatnya ya kalau hanya sekedar untuk membela Habib di saat yang sedang penting ini, mbok ya jangan jadi influencer gitu loh. Buya Yahya juga sama, mengatakan ini ilmu yang tidak penting, nggak ada kaitannya dengan agama. Lah kalau nggak ada kaitannya dengan agama, ngapain dilarang? Gitu. Jamaah disuruh untuk berhenti membahas tentang nasab. Katanya nggak ada kaitannya dengan agama ini. Hanya merusak hati. Ya kalau begitu, ilmu nasab ini jangan diberlakukan. Apakah di Yaman tidak berlaku ilmu nasab? Tidak dipelajari, kan begitu seterusnya. Jadi menurut saya beliau-beliau ini seharusnya levelnya itu sesuai titelnya gitu. Ada doktornya di depan gitu. Harusnya bukan jadi influencer tapi analyzer, peneliti, observer. Akhirnya keluar jawaban-jawaban ilmiah ya yang sesuai dengan title-nya lah gitu. Terutama untuk UAS ini. Dulu saya lihat sering uji misalnya lintas madhab pengajiannya. Kemudian ada torikohnya juga. Sehingga orang-orang NU tuh ketarik. Wah, ini udah pinter lintas madhab, ada sufinya, torikotnya. Jadi NU ke sana semua. Nah, baru ketika gabung dengan HTI dan FPI, balik lagi orang-orang NU tuh gitu. Ternyata tetap agak beda gitu tuh. Nah, terbukti sekarang dengan polemik nasab ini, mereka menanggalkan titel akademik, entah taklid atau apa. Tapi kan ini sudah ada penelitian baru, observasi baru. Dan itu tidak dipedulikan oleh mereka yang title-nya menurut saya seharusnya memberikan warna lebih mencerdaskan lagi kepada bangsa Indonesia ini. Jangan taklid dong gitu maksud saya. Ya. Ini saya puterin video yang itu ya. Penyamaan wajah Rasulullah dengan salah satu Habib ya. Ini di ujung acara nih. Ya, ada itu ya. Di antara orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW berkata di zaman ini, aku melihat Nabi dalam mimpiku mirip seperti Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Kata dia. Tapi orang yang bermimpi itu juga orang yang alim. Ada orang yang awam, nggak alim, nggak ngerti mimpi. Ustaz, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi. Gimana wajah Nabi? Jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Itu bukan Nabi, itu nerangkan master. Karena dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, Nabi itu jenggot dengan rambutnya yang putih cuma 20 helai. Kok bisa kamu lihat putih semua? Nah, itu audionya saja. Videonya bisa teman-teman audiens cari di YouTube gitu. Nah, ini di ujung podcast malam ini, last statement dari Gus Lutfi dulu. Dipersilakan, bebas mau ngambil sisi yang mana saja. Oh, saya nggak ada last statement sih. Saya ikut aja ke yang lainnya. Silakan yang lainnya. Gus Din. Ya, mungkin dari 3 tadi yang kita bahas,
Yang pertama untuk Guru Gembul, saya sebagai warga Nahdiyin yang dari kalangan generasi muda ini sangat mengapresiasi dan sangat senang sekali bahwa Guru Gembul mampu menyajikan sesuatu yang semakin menambah, membuka wacana kita bahwa dunia ilmiah itu baik dalam Islam maupun di luar Islam itu hakikatnya sangat luas dan sangat bisa terus kita gali, seperti ilmu nasab yang menurut saya apa yang dilakukan oleh Guru Gembul itu sebagai bridging bahwa ilmu nasab yang dulu sudah ada, ilmu kontemporer, ilmu klasik, kontemporernya bisa dikombinasi dengan ilmu modern atau berpotensi dikokohkan kembali, bukan dikokohkan kembali, berpotensi untuk semakin kokoh dengan dukungan ilmu-ilmu modern atau sains modern, sehingga bisa dikatakan menjadi ilmiah yang menurut konsensus versi Guru Gembul gitu. Kemudian untuk UAS dan Buya Yahya, saya kira mereka berdua ini harus pada posisi yang akademis, jangan menjadi influencer. Mungkin itu. Ya, saya menambahkan sedikit apa yang dilakukan oleh Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad secara makro ya, overall dalam polemik nasab ini, saya melihat suatu ketidakadilan begitu. Jadi kalau yang disoroti adalah satu kaidah diterapkan kepada hanya satu pihak, tetapi tidak diterapkan kepada pihak yang lain. Harusnya jika satu kaidah atau satu pendapat pemikiran beliau itu diyakini, maka itu berlaku untuk keseluruhan pihak. Misalnya bagaimana klan Habib Alwi itu mengumumkan bahwa Zuriyah Wali Songo tidak punya keturunan. Itu harusnya dibahas tuh oleh mereka itu. Itu kan bisa juga dikatakan kalau pakai frame-nya Ustadz Abdul Somad tadi itu juga sebuah upaya membuat orang Islam tidak percaya lagi pada Islamnya. Itu kalau kita menggunakan frame berpikirnya Ustadz Abdul Somad tadi ya. Kemudian juga Buya Yahya juga begitulah. Kira-kira begitu dari saya. Pada Kiai Iman? Ya, yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam, yang dilarang oleh Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Itu ucapan orang-orang kafir pada zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memberikan dalil-dalil kuat tentang Allah itu sebagai Tuhan, mereka dilarang oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah patung. Kata orang-orang kafir itu di zaman Nabi Ibrahim, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan ayah-ayah kami memang sudah begini dari dulu. Nah, ini mirip dengan ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja itu juga. Wahai jamaah, wahai umat, apa-apa yang telah kalian yakini dari nasab Habib ini, yakinilah. Jangan dengarkan ucapan orang-orang yang membatalkan. Ini ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja dalam suatu kesempatan. Saya kira ini adalah mengajari umat untuk bodoh. Jamaahnya itu ditutup untuk berpikir secara ilmiah, berpikir secara kritis, standar santri-santri NU. Saya begitu aja. Mereka tidak mau menjadikan jamaah mereka kritis standar santri-santri Nahdlatul Ulama. Karena memang mereka bukanlah fungsionaris, pejuang-pejuang ajaran Wali Songo, ajaran Nahdlatul Ulama. Juga yang terakhir, bahwa dari perbincangan kami tadi, Ustadz Wafi bukan representasi santri Nahdlatul Ulama. Bukan representasi santri Nusantara yang mengatakan bahwa ilmu nasab itu salah satu kaidahnya surah Istifadah cukup untuk dijadikan tools pengisbat nasab walaupun bertentangan dengan kitab. Dan kitab nasab hari ini yang bisa dibaca, yang mengisbat Ba'alawi, yang dikarang abad ke-15 Hijriah,
itu bisa mengisbat nama-nama sampai ke Nabi Muhammad tanpa harus ada referensi sebelumnya. Ini tidak representasi para santri, apalagi para kiai-kiai. Jadi tidak boleh masyarakat untuk menghakimi atau mempunyai kesimpulan bahwa santri-santri di pondok-pondok pesantren tidak ilmiah hanya gara-gara Ustadz Wafi. Demikian, Gus Rifki. Baik, terima kasih Kiai Imad, terima kasih Gus Didin, terima kasih Gus Lutfi atas perbincangan malam hari ini yang paling panjang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.